Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat-sehat saja. Terus juga kangen ya sama Tarot Dewi Kunti. 1 jam ke depan kita bersama. Seperti biasa hari Selasa. Kita akan membahas tentang kartu tarot tentunya dengan sang pakar. Pakarnya ini pencipta ya. Pencipta sekaligus master dari tarot, yaitu Tarot Nusantara. Terima kasih Pak Indra, apa kabar? Ya baik katanya. Oke, Pak Indra, thank you banget ini. Pertama dapat bonus apa ya? Bonusnya nanti sama Pak Isam ya. Sambil menunggu Pak Isam, mudah-mudahan hari ini semakin banyak aja ya yang penasaran dengan kartu Tarot Nusantara. Karena kemarin juga ya lumayan sih, sudah pada banyak yang penasaran dan pengen dibukain kartu-kartunya. Tapi karena waktu jualah yang memisahkan ya. Sekarang bisa disambung lagi. Ada Pak Isam ini sudah hadir. Kita panggil dulu beliau. Pak Indra, gimana tadi? Sebentar ya, aduh. Konseling gratis katanya. Konseling gratis. Begitu. Halo. Halo, Wilujeng Dalu, Pak Isa. Wilujeng Dalu. Wah ya. Gimana? Sorry, saya baru pulang. Oh, dari mana? Baru ya. Biasalah. Keliling terus ya? Urusan kantor ya sekarang. Ya ini membayar utang-utang 3 bulan yang lalu yang nggak dikerja-kerjain, sekarang ya dikerja-kerjain. Numpuk ya jadinya. Luar biasa. Jadi agak numpuk gitu loh. Tapi tetap sehat ya Pak Isam ya, tetap semangat. Pangestu ini pun, Pangestu. Jadi sudah, saya baru ingat kalau misalnya tadi 5 menit yang lalu saya dikasih tahu, oh ya saya live hari ini ya, lupa. Saya bergegas-gegas saya segala macam. Pokoknya kita tiap hari Ternyata Selasa. begitu HP saya, oh iya, apa-apa aja itu harus diingatkan. Oke. Mudah-mudahan ini sinyalnya sampai ini tinggal 25% masih cukup. Mudah-mudahan sampai Cukup. Oke deh. Iya. Gimana Jam? Hari ini gini ya, kita akan membahas tentang Arkana Minor. Mungkin kemarin sudah sedikit dibahas, tapi kan belum detail gitu ya. Jadi topik kita malam ini tentang Arkana Minor. Ya, sebaiknya sih akan kalau adil, kalau lebih enak, lebih gampang, jenengan juga sama-sama belajar. Ada buku ini nggak? Ada. Nah, jadi kita bahas sama-sama, kita rame-rame gitu, ya supaya orang juga akan melihat. Jadi buku ini itu kan buku modul ya. Modulnya udah segini banyak. Oke, kalau udah begitu berarti kita sama-sama buka halaman. Buka halaman, nanti yang di luar sana buka apa itu? Gimana, buka halaman berapa? Ya. Ini kayak mau ini aja, buka Al-Quran. Buka buku panduan. Mungkin sementara gini aja deh. Arkana Minor itu apa sih Pak Isa? Mungkin kemarin kan ya sudah disinggung lah, tapi kan kebanyakan mungkin di luar sana apa sih mayor, minor, sedikit-sedikit sudah pada ngerti ya. Arkana mayor kemarin sudah. Nah, minor itu apa gitu? Ya, minor kan ini penafsirannya tuh bisa menjadi multitafsir ya. Sekali lagi bisa menjadi multitafsir karena pendekatannya akan berbeda. Kalau saya tidak akan masuk pada wilayah divine, saya tidak akan masuk pada wilayah telling fortune. Yeah. Saya juga tidak akan masuk pada wilayah-wilayah Kabbalah tentang apa Arkana Mayor. Karena bagaimanapun juga faktanya Arkana Mayor itu adalah merupakan bagian terpenting dari Mayor dan Minor itu adalah bagian terpenting dari sebuah susunan kartu bergambar yang kita sebut dengan tarot. Iya, emang dua-duanya harus ada. Tarot itu harus ada, nggak mungkin kita terpisahkan gitu loh.
Yang namanya tarot itu adalah tidak terlepas dari mayor dan minor gitu loh. Mayor itu universal, minor itu lebih detail, jadi besar dan kecil. Jadi penafsiran ini bisa bermacam-macam, bagaimana dari sudut pandang dari seseorang untuk bisa mempunyai kartu tarot itu. Walaupun kartu tarot itu mungkin ada ratusan atau mungkin juga ribuan di dunia ya, banyak sekali. Pasti dia memiliki yang kita sebut dengan dua susunan, mayor dan minor. Nah, saya tidak akan masuk dan saya tidak akan terjebak dengan asumsi-asumsi tentang mayor dan minor karena versinya juga bisa macam-macam. Tapi bahwa itu adalah sebuah pakem yang harus wajib dimiliki oleh sebuah susunan kartu yang berjumlah 78, ya ada minor, ada mayor. Mayor itu lebih kepada mayor itu lebih luas. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya barangkali itu adalah jagat raya ya, alam semesta. Itu adalah alam semesta. Kemudian minor itu adalah lebih kecil atau jagat bumi yang lebih kecil. Nah ini penafsiran yang paling mudah yang gampang kita pahami itu adalah besar dan kecil. Kalau besar itu dimaknai menjadi alam semesta. Alam semesta itu adalah sebuah susunan yang tidak terjangkau, tetapi alam semesta itu menyediakan apa yang ada dalam kehidupan manusia. Alam semesta tidak akan bicara tentang jelek dan buruk. Alam semesta tidak akan membedakan mana yang salah, mana yang benar. Alam semesta juga tidak akan membedakan mana derajat perempuan dan laki-laki. Pokoknya alam semesta itu adalah sangat universal. Nah, kalau itu dikonotasikan menjadi sebuah program mayor, maka semua struktur dalam semesta dalam kehidupan manusia ada di dalamnya. Gitu ya, ada di dalamnya. Nah, sekarang apa korelasinya dengan kehidupan kita? Nah, kehidupan kita ini selalu kita berulang. Alam semesta itu menyediakan apa yang kita mau. Sementara manusia itu selalu melakukan pola-pola yang berulang. Setiap tahapan manusia, mulai dari kecil, remaja, sampai dewasa, dia pasti akan mengalami pola-pola yang berulang. Nah, pola-pola yang berulang ini adalah pola-pola yang selalu akan begitu-begitu saja, tanpa harus menggunakan tentang konfliknya. Misalnya begini, misalnya paling gampang. Sebuah pola yang berulang yang sering kita alami adalah misalnya pengkhianatan. Ya, itu pola yang berulang. Pengkhianatan itu bisa terjadi lebih dari sekali. Bisa lebih dari 2 kali, atau bisa sepanjang masa. Orang adalah orang yang selalu merasa dihianati terus ya, dan itu berulang-ulang. Nah, pengkhianatan ini adalah mayor, universal pengkhianatannya. Nah, yang bisa membedakan ada dikhianati oleh si A, si B, si C, dan si D, itu udah minor, berarti udah langsung ke konfliknya, langsung ke orangnya. Lebih mengecil gitu ya? Lebih mengecil. Nah, misalnya sekarang pola misalnya si kalah, gitu ya. Si kalah. Saya merasa kalah terus ya. Nah, mengalah itu sering sekali alami setiap saat. Kita mengalah terus sehingga apa? Sehingga proses mengalahnya adalah universal. Nah, ngalah apa? Apakah ngalah masalah uang, masalah berteman, masalah pasangan, itu soal yang lain. Itu minor. So, kemudian juga misalnya kita melabel kita ini sebetulnya misalnya si sial gitu loh. Sial gitu. Sial itu adalah mayor. Mayor. Tapi sialnya sial apa? Apakah sialnya itu karena jatuh dari bis, jatuh ke sandung, apa segala macam, itu adalah minor. Nah, sekarang apa hubungan dengan kartu tarot? Nah, kartu tarot mayor itu bicara tentang universal. Bicara tentang hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih universal. Tentang kebijakan, tentang pola yang berulang, terhadap pola-pola yang sering terjadi. Mari kita perhatikan dari proses gambar si dungu. Si dungu, berarti apa? Si bodoh. Ya. Kalau kita korelasikan dengan si bodoh itu, manusia itu sering melakukan hal kebodohan. Ya. Dan itu berulang. Nah, apakah bodohnya itu masalah apa? Masalah apa? Kita dibohongin karena kita dibohongin orang. Apakah bodohnya kita dipecundangin orang? Apakah kita dibodoh-bodohin? Itu soal konflik, soal internal ke dalam. Ya, ini sinyalnya siapa nih yang nggak ini sinyalnya? Sinyal. Gitu. Punya Bliwira. Sinyal saya apa sinyal saya diterima bagus nggak? Bagus di sini. Mungkin ini yang punya Bliwira sendiri di sana yang mungkin putus-putus. Di sini sih aman. Aman. Oke, sejauh ini oke lah. Tapi suara saya nggak terputus-putus? Enggak. Oke. Ini kan Bliwira di Bali mungkin lagi di kampung.
Ya, boleh. Oke, jadi itu yang kita sebut dengan mayor. Mayor itu lebih ke universal, lebih pada polanya, pola kehidupan manusia yang berulang, ya. Pola yang berubah. Mari kita perhatikan dengan si dungu. Mari kita perhatikan dengan pesulap. Pesulap kata kuncinya apa menurutmu? Misalnya, pola apa yang ada dalam pinter memanipulasi. Ya, oke ya, atau berbohong saja, berbohong. atau menutupi. Setiap manusia pasti dia akan menutupi pada hal tertentu. Manusia itu pasti punya jiwa, punya satu konsep. Dia akan menutupi keadaannya. Nggak akan. Saya tidak pernah menemukan orang yang tidak punya topeng. Yeah. Demikian juga dengan kata-kata yang berikutnya, misalnya The Wheel of Fortune, kemudian Sang Petapa, kemudian pendeta dan sebagainya. Itu adalah pola-pola berulang. Ya. Kalau kita belajar tentang arkana mayor, itu kan pola-pola yang berulang. Iya. Nah, tapi general gitu ya. Itu mayor. Ya, general. Jadi polanya ya. Iya, polanya. Pola kehidupan kita. Pola kehidupan yang terjadi pada setiap manusia, polanya. Sementara minor itu ada 4. Ya. Pedang, tongkat, koin, apa lagi? Cup, piala. Piala. Itu bicara tentang konfliknya. Kalau kita bicara tentang universal, sebentar ya, ini kok saya nggak enak banget. Silakan diposisikan dulu. Oke, Bliwira sudah masuk lagi. Enggak, ini apa? Ini apa namanya? Saya pasang obat nyamuk di sini, jadi baunya langsung ke sini. Ada aromaterapi dong, jangan obat nyamuk. Ya, obat nyamuk listrik itu, jadi langsung di sini langsung nyangkat banget, tak singkirin aja ke sana. Jadi, nah itu sebetulnya. Jadi misalnya sekarang kalau minor itu bicara tentang keadaannya, tentang situasinya gitu loh. Misalnya, ya lebih spesifik ya, misalnya si bodoh misalnya. Bodoh itu kan universal, ya pola yang terbodoh. Kemudian bodoh tentang apa? Misalnya tentang pasangan, tentang pekerjaan, tentang teman. Itu akan diungkap lewat minor gitu loh. Itu sih sebetulnya. Misalnya sekarang minor, misalnya koin berapa? Koin 1. Nah, itu tentang apa? Misalnya bodoh dengan minor dengan minor dengan mayor. Mayornya si bodoh, kemudian minornya misalnya koin 1 misalnya. Dari situ kita sudah baca bahwa dia bodoh oleh apa? Oleh keuangan. Dibodoh yang dibuat oleh faktor keuangannya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Iya, oke. Ya, kira-kira begitu. Oke. Aduh, kok putus-putus? Oh, oke. Aman ya Pak ya? Jelas nggak? Halo? Ya, mudah-mudahan ya saya jelas, mudah-mudahan, tapi ini nggak apa-apa. Sinyalnya. Sekarang mungkin kita akan sedikit mengupas tentang kartu yang minor ya. Ada pedang, ada koin, ada tongkat, kemudian ada cup. Untuk tongkat sendiri, mungkin ini menjelaskan tentang elemen sesuatu atau apa, menjurus ke apa gitu kalau pedang itu. Sekarang saya tanya, apakah ditaruh psikologi menjelaskan tentang elemen? Enggak sih. Enggak, jadi kalau mau bertanya elemen jangan sama saya. Kalau ini mungkin ke kepribadian ya, maksudnya kalau pedang itu kan lebih ke thinking, lebih ke idealis. Ya. Walaupun saya tahu, tapi kan itu kan bukan kompetensi saya untuk menjelaskan tentang elemen itu loh. Jadi nanti ada sendiri itu. Saya tahu, sendiri. Bukan kompetensi saya untuk menjelaskan itu. Apa saya? Oke. Kalau pedang itu lebih ke karakter. Ya, kalau catatannya bukannya di mana ya? Kalau pedang sih saya ingatnya itu ke apa, thinking ya, orang-orang thinking gitu, lebih ke sikap yang lebih ke ketegasan gitu loh. Terus kalau tongkat
Oke. saya harus bongkar Ya, lagi oke, supaya siap. saya tidak Pak salah Ijan gitu loh. buka kepean. Monggo dilanjutkan. Kepean dulu. Iya, Iya, karena kita basisnya basis data, jadi saya nggak mau mengira-ngira. Kalau kita mengira-ngira ya sama juga saya iya, betul mempersepsikan itu sekali. menurut saya. Padahal kan sebetulnya sudah ada pakemnya gitu loh. Sudah ada. Jadi itulah sebabnya kenapa Iya, kartu ini mudah dipelajari ada karena ada data pendukung. sistem-sistem yang Oke. yang Selamat menggerutu malam di ini. situ. Apa? Ini saya Ada sapa data. Saya kok Korobi. lupa ya. Korobi. Korob. Ya, sapa dulu deh. Ini yang kemarin Sapa dulu aja deh. buka kartu bukan ya? Nanti terakhir ya. Nanti terakhir buka lagi. Tadi Beli Wira sudah. Selamat malam, gabung lagi. Jangan lari-lari ya. Sinyalnya yang lari-lari deh. Kemudian ada Pak Indra nih. Pak Indra kemana nih? Pak Indra juga lari-lari. Halo. Robi ini psikolog dari mana ya? Robi mungkin ada Kalau nggak salah Surabaya. Oke, Robi kalau ada yang ingin itu. ditanyakan tapi bukan buka kartu, tapi mungkin ada berhubungan dengan pingin tahu tentang kartu minor ini, boleh silahkan ditulis aja. Oke, ya benar Surabaya. Selamat malam Surabaya. Ya, betul. Psikolog iya. Iya. Itu psikolog. Tulisannya ya psikolog sih. Setahu saya sih. Karena saya malah jadi nggak ada catatannya kok nggak ada ini. Oh, saking seringnya dibuka. Saking seringnya buat kepean itu. Ya kan udah ya kita, deh. Kita kan konsennya kan Oke. Kemarin temanya yang di flyer itu minor, arkana minor. Iya, tuh master. Berarti saya salah baca dong. Minor apa mayor toh? Waduh, ya, ribet ya. Saya satu hari ini agak tadi setengah hari itu wawancara orang assessment itu loh. Heran orang ada COVID kayak begini masih ada juga ya, perusahaan yang rezekinya tetap mengalir ke kanan kiri semua. Kusumati, selamat malam. Makanya. Apa nih Kusumati Daster Kumal? Namanya kok aneh. Arketip, kita mau membicarakan tentang arketip. Bentar. Ini saya mau bantu buka kepean, tapi saya bingung mau ngepek yang mana. Ya, jadi kembali lagi kepada sebuah sistem dari kartu universal. Itu tadi mayor itu kan bicara tentang universal. Jadi kalau dalam istilah psikologi itu barangkali setiap manusia pasti ada memiliki pola-pola yang berulang, pola-pola fraktal gitu. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau bermain. Jadi kira-kira pola apa yang berulang yang kita alami hari ini gitu. Ini kan ada kartunya, tinggal di P aja. Apa? Gitu loh. Itu di di catatan terakhir itu kan ada juga tuh kata kuncinya itu halaman terakhir. Di halaman terakhir di buku ini kan ada juga terakhir tuh di kata kuncinya itu. Itu juga bisa dipakai kok untuk afirmasinya. Ya. Atau misalnya di buku ini di buku ini kita ambil salah satu aja. Oke, si Dungu ya. Di sini juga nggak masalah. Mulai dari si Dungu juga nggak masalah. Si Dungu boleh. Nah, ini kan kita tinggal bukan setan ya, Pak Indra ya. Oke. Ingat terus tuh Pak Indra. Ini saya. Iya. Kemarin juga setan juga waktu di webinar. Pola berulang. Pola berulang general. Oh, setannya berkeliaran. Berarti memang banyak. Oke. Iya. Oke, si Dungu ya. Oke, si Dungu.
Ya, ada apa? Halaman Iya, 55. jenengan juga buka halaman 55. Halaman 55 buka juga tuh. Nah, buku yang buku tentang Oke, personality in Tarot Nusantara 55. Psychology Test. Oke, siap. Sudah. Oke. Kartunya Jadi ini. mana kartunya? Kartunya mana? Oke, sekarang oke. Dari Tunggu. judulnya Hmm. kan kita sudah tahu bahwa itu Si adalah gambar bodoh. si dungu, atau Hmm. di dungu profilnya itu adalah si bodoh. Artinya itu kan gambar itu Hmm. bukan gambar tentang sebuah cerita Hmm. bahwa dia bodoh, dia dungu atau dia bego, tidak. Hmm. Jadi karena dia tuh berpakaian seperti si Ya. badut, ya, the fool kalau dalam istilah kata-kata lain, artinya kan konsepnya itu adalah gambar tentang Hmm. sebuah keadaan di mana dia sedang memerankan menjadi si Memerankan. bodoh. Ya. Nah, memerankan seorang bodoh. Nah, Ya. dia sedang Kayak memerankan artis menjadi dong, Mbak. orang bodoh. Gitu. Kalau berperan Iya. menjadi, Iya. kalau dia orang bodoh kan bukan berarti dia bodoh gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang itu adalah sebuah keadaan, itu adalah gambar sebuah keadaan ya, lawan anak laki-laki yang sedang berjalan sambil membawa tas dan setangkai bunga. Ya. Setangkai bunga, dia bisa saja tidak menyadari sama sekali akan adanya jurang di depannya, dan itu bisa diidentifikasikan menjadi sebuah perasaan kita yang berada pada situasi yang membingungkan karena terjebak dalam situasi yang serba salah. Dari mana kita ngomong serba salah? Dari posisi dia itu adalah Maju kena, posisi mundur kena ya. masuk ke jurang, ke belakang, ya mundur dia, bagaimana dia mau ke belakang, orang dia udah bawa karena dia sudah niat mau pergi, ya kenapa harus ke belakang? Jadi dia agak membingungkan. Kartu ini sering dikaitkan dengan jiwa dan perasaan anak muda yang mengambil sikap untuk memulai petualangan baru atau mengambil sikap dalam mengawali perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Kenapa harus anak muda? Karena biasanya anak muda tuh yang sering galau. Anak-anak muda tuh yang selalu menjadi bagaimana dia melihat orang lain, melihat dirinya sendiri, kadang-kadang dia juga membingungkan gitu loh. Kita tidak bisa membuat suatu perencanaan matang atau menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi pada pilihan setelah diputuskan. Kita bisa mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri, mendapatkan naluri dan berkat dan seterusnya. Artinya dipahami bahwa kartu bodoh itu adalah dia sedang memerankan si bodoh. Jadi kalau kita mengambil kartu itu, bayangkan, rasakan bahwa kita sedang memerankan peran kita sebagai orang yang tidak tahu menahu. Padahal sebetulnya kita tahu. Itulah sebabnya kenapa kita dianggap kita tidak tahu. Atau bisa saja ketika kartu itu diambil, kita mengambilnya, bisa saja kartu itu bisa mewakili dari situasi peran, ya. Karena di dalam arkana mayor itu kan, ada satu pola yang berbeda. Jadi kartu mayor itu bercerita tentang orang ya. Kita bisa menganalisis tentang orang, kayak misalnya si dungu, raja, ratu, kemudian pesulap, kemudian petapa, itu kan adalah menceritakan tentang person. Jadi kita bisa menginterpretasikan bahwa gambar itu adalah gambar personal. Jadi misalnya raja, raja itu apa? Raja itu begini, itu kita bisa mengambil. Atau juga bisa katakanlah kartu tarot itu bisa diinterpretasikan menjadi sebuah keadaan atau sebuah cerita. Misalnya kereta perang, kemudian bumi, matahari, bulan, itu adalah sebuah konsep tentang gambar, tentang situasi. Maka di dalam konsep arkana mayor itu yang akan mudah kalau kita membaca menjadi dua bagian. Pertama itu adalah kita menginterpretasikan gambar, simbol gambar orang, ya, orang fisik, objek, dengan gambar situasi, ya, matahari, bulan, roda keberuntungan, kereta perang, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita melihat ada seorang motivator dari yang bernama Joseph Campbell, dia pernah mengatakan bahwa begini, ikuti kebahagiaanmu dengan cara dan pemikiranmu sendiri. Itu adalah konsep dari seorang si badut itu tadi. Dia tidak mempunyai, sekarang apa kelebihan dari seorang badut?
Kelebihan dari seorang badut itu adalah sama-sama kita tahu dia adalah penggembira. Dia adalah menjalankan profesinya mau tidak mau yang acuh tak acuh. Seorang badut itu dia mencari kebahagiaan menurut caranya sendiri. Jadi kalau seorang badut menjadi seorang leader, kira-kira cocok nggak? Enggak. Menghibur. Karena ya, Menghibur sekarang aja. dia menjadi seorang leader, orang dia itu tugasnya membahagiakan orang lain. Dan seterusnya. Ya, dia menghibur. Jadi kebahagiaan yang didapatkan dari orang si bodoh itu adalah ketika kebahagiaan itu dengan cara dan pemikirannya dia sendiri. Apa artinya? Sekarat PTW, semaunya dia, sesukanya dia, ya sesukanya dia, karena dia tidak tidak memiliki satu konsep yang sama. Ketika misalnya seorang badut seorang badut saja, badut berjejer 100 badut saja dengan pola yang sama gitu ya. Ada hidungnya bulat, matanya begini. Kalau kita lihat 100 badut saja, tidak ada 100 badut itu yang memiliki konsep yang sama antara badut satu dengan badut yang lain. Mana ada? Pasti dia akan berubah soal matanya, hidungnya, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dia dalam memerankan dirinya sebagai seorang badut, ya semaunya dia saja. Ya, semaunya dia saja. Nah, itu yang ya, karena ini adalah masuk dalam wilayah ya, karena badut itu masuk pada wilayah arkana mayor. Artinya apa? Artinya itu adalah peran kita, peran manusia. Disadari maupun tidak disadari, manusia juga sering sering dihadapkan oleh kebegoan kita, kedunguan diri. Manusia itu pasti akan mengalami sebuah proses seperti itu, si bodoh. Walaupun dia pintar sekali, semua. Jadi tidak ada satu hal yang mustahil dari si bodoh itu. Nah, karena bodoh itu adalah siklus dalam proses kehidupan manusia. Kasihan si Dungu, kata itu yang kita sebut dengan pola ulang. Nah, Korobi bilang kasihan si Dungu. Kenapa? Ya, kasihan si Dungu. Ya, kasihan si Dungu dan ketika di posisi itu dan gitu ya. kasihan juga sama diri kita ketika kita juga jadi bego gitu. Iya, terus kita pernah mengalami kita pasti akan mengalami sebuah proses di mana kita tidak tahu. Kita pernah mengalami sebuah proses di mana aku kok kayak begini ya, aku kok dimanfaatkan ya, aku kok dibohongin orang ya, aku kok merasa bahwa saya tuh dibuat gak berdaya ya. Itu adalah sebetulnya kebodohan kita sendiri. Nah, kita saat ini menyadari bahwa proses kejadian itu adalah bahwa kita adalah dibodohi. Tapi apakah ketika kita dibodohi itu kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang dibodohi? Tidak juga. Ya, karena ya akhirnya ya biasa enggak. Itulah sebabnya kenapa proses si bodoh ini menjadi bagian terpenting dalam siklus manusia itu sendiri. Ya, itu apakah bodoh soal percintaan, soal pekerjaan, soal hubungan, itu soal yang nanti. Itu nanti akan dijelaskan lewat arkana minor. Tapi secara konseptual, hukum-hukum alam semesta, si bodoh itu arketipnya ya bodoh. Teori Jung itu kan mengatakan, teori Carl Gustav Jung itu kan mengungkapkan bahwa pada saatnya manusia itu mengalami sebuah kebingungan dalam dirinya. Dan itu adalah fakta. Ya. Nah sekarang itu dari apa namanya? Dari judulnya saja, ya. Dari judulnya aja. Padahal di sisi lain itu ada komponen-komponen lain di situ. Ya. Ada komponen anjing di situ. Ya, ada anjing, ada posisi anjing. Ya, benar. Nah, posisi anjing itu terbalik. Oh ya, posisi anjing. Posisi anjing itu kan berarti ya. Posisi anjing itu apa maknanya? Ya. Simbolnya apa? Kesetiaan. Dia binatang itu mewakili sikap loyalitas. Mewakili loyalitas, anjing itu merupakan pendamping ketika kita mengungkapkan sesuatu yang benar menurut persepsi kita. Dan bila kita terus melangkah untuk mendapatkan kebahagiaan, sementara kita dianggap membabi buta dalam bertindak, maka kita akan mendapatkan kesetiaan dari pengakuan dari pihak yang ada di sekitar kita. Simbol selanjutnya bahwa ketika seekor anjing menarik jubah si Dungu, memberikan makna bahwa anjing ingin mencegahnya untuk masuk ke jurang. Nah, itu gambar itu. Dengan kata lain bahwa apapun yang ada, ya nalurinya. Dan dengan kata lain bahwa apapun yang ada dalam diri kita, sesungguhnya masih ada pihak yang ingin mencoba untuk mencegah dari kebodohan dan kedunguan kita. Gitu ya. Nah, itu kesetiaan. Dia anjing itu tidak akan memikir apakah dia ganteng, cakep, cantik, kaya, miskin, dia nggak peduli. Dia pilih apakah orang yang akan mendampinginya dia itu adalah sesuai dengan kasih sayangnya, itu yang akan dia patuhi.
Loyalitas seekor anjing itu bukan terletak pada kaya miskinnya kita, ganteng cantiknya kita, tidak. Seberapa Seekor anjing itu perhatian. hanya melihat kesetiaannya dari siapa yang memberi makan kita. Maka kesetiaan itu akan menjadi muncul. Yes. Seberapa perhatian. Itu yang kita lihat. Kemudian ada lagi gambar perbekalan, ikatan perbekalan. Apa arketipnya? Ikatan perbekalan itu akan bertahan betapa lamakah ketika seorang membawa perbekalan seperti dalam gambar si Dungu tadi. Maka orientasi cara berpikir kita adalah sampai seberapa lamakah si Dungu itu akan bisa bertahan dengan perbekalan yang sekecil itu. Ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, atau bisa sebulan 2 bulan. Nah, untuk menentukan waktu sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu itu kan bagaimana sekarang kita itu memanajemen. Kita memanage ya pola makan kita agar dia akan bisa bertahan lama sepanjang apa yang kita butuhkan. Gitu ya. Nah, dengan demikian, apakah kita sepakat bahwa perbekalan yang dibawanya si Bodo itu mencerminkan kepraktisan dalam menghadapi perjalanan hidup? Ya, si Dungu telah memperlihatkan, si Dungu telah mempertimbangkan hal yang praktis dalam perjalanannya, sehingga ia bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusannya. Namun, bagaimana jika si pembekalan itu telah habis sementara ia belum mencapai tujuan akhirnya, maka teori lain memberikan sebuah gambaran bahwa si Dungu akan menabur benih pada setiap perjalanannya dan akan menuai hasilnya ketika ia kembali. Dengan demikian, simbol ini memberikan sebuah gambaran tentang tanggung jawab pribadi di mana kita akan membawa konsekuensi pada benih yang ditanamkan oleh kita sendiri. Nah, ini filosofi banget ini. Maka sekecil apapun bekal yang kita, sekecil apapun atau sejahat-jahatnya manusia, ya, atau sebodoh-bodohnya kita, masih ada sisi lain yang menjadi positif ketika dia harus dikembangkan. Ketika kita menuaikan satu benih itu akan pasti tumbuh dan itu menjadi bagian dari kita. Intinya apa? Seapes-apesnya kita, pasti dalam setiap manusia punya kelebihan lain yang bisa kita manfaatkan. Sebodoh-bodohnya, ya, si bodoh tadi, si Dungu tadi, dia pasti punya sisi yang lain yang kita sebut dengan kejujuran. Si bodoh identik dengan jujur. Apa itu? Nah, apa kebenaran kejujuran? Hai, muter. Oke, iya. Tadi kejeda soalnya tadi saya nggak dengerin terakhir. Kalau udah politik, Oke, itu satu tokoh. Sebenarnya ini sih masuknya ke Arkana Mayor sih, tapi it's okay. Yang penting teman-teman lebih jelas lagi ya arti kartu satu persatu. Jadi ini loh benang merahnya dari simbol gambar ini dengan arti yang seperti ini. Gitu. Aku mau nyapa mamiku ikut bergabung. Selamat malam, Dir siapa? Dira. Ya. Stefan. Dari. Oh ya, aduh senang sekali. Dari Jakarta, Pak. Dari mana? Oh iya, ada kawan saya nih, Stefanus Honoras. Jakarta. Kawan saya itu, trainer andal itu dia. Sudah 33. Apa kita buka Jakarta ya. Buka kartu aja? Oke. Ini sudah gimana? Mau buka kartu? Kok kayaknya ini tinggal. Oh ya, ini sinyal saya mudah-mudahan. Aduh. Enggak, karena apa namanya? Ini kan aduh. Sambung dengan Oke. Lain. Jadi kalau mau ngecas saya nggak bisa. Jadi takut-takut saya dengan aja. Ya, mudah-mudahan gitu sampai selesai. Ini. Oke, teman-teman boleh langsung gabung ini aja. Mau dibukain kartu, satu kartu ya Pak Isam ya, sekalian kita bahas. Jadi biar sekalian ada maknanya. Iya. Oke, silakan yang mau gabung. Boleh. Ini cuma tadi nanya, maaf Kakak ini siaran belajar baca kartu ya. Iya. Ya. Iya. Nugrozov, halo. Safa Fatia, selamat malam. Terus Titin itu mami saya. Selamat malam Mami. Terus
Atikah Nadia, selamat malam. Terus, oh ya, halo. Belum pernah ke Jakarta ya. Oke, yang mau Itu itu anak saya dibacain itu. kartunya silahkan. Um, Di Jakarta dia. Uh, di, ya, ya, di Jakarta dia. mm-mm. Oke. Sebetulnya bukan Oh dibacain sih, ya, sebetulnya adalah di, stimulasi gerakan tadi tangan saya itu bilang kan baca apa sebetulnya buka? mencerminkan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita mengacu kepada wilayah arketip, kita Enggak, bukan tadi saya membaca. bilang Kira-kira dibukain arketipku hari ini kartunya atau apa gitu dibacain loh. kartunya. Bukan membaca. Kalau membaca nanti urusannya nanti Oh, oke, nggak, tapi nggak ngomong arketip. ya. Yang mau dibukain arketipnya, silahkan gabung. Apa dibuka arketipku hari ini apa? Kan Oke, cuma satu ada kartu. sudah ini ada Bliwira yang di Bali. Ini saya pakai mayor ya. Nah, ya. Tadi kan sudah Pakai jelas tuh ada si Bobo gitu mayor. ya Oke, posisinya. Bliwira lihat kartu yang ada di tangan saya ini jumlahnya 22. Silahkan pilih antara 1 sampai 22. Mau pilih yang Mayornya mana? 22. Mau pilih yang mana? Nanti saya bukain nomor berapa. Oke, Bliwira. Sinyalnya nggak lari kan? Silahkan Bliwira nomor berapa? Antara 1 sampai 22. Ini ada Dira, nanti sebentar ya Dira ya. Ini Bliwira dulu, tapi kok nggak masuk-masuk? Punya Pak Isa masuk nggak itu? Nggak ya? Sudah masuk belum di sini? Agak lambat nih masuknya. Komennya. Hmm? Hmm. Nggak apa-apa, Oke, cepet-cepetan ya. Mana yang duluan? Ini pertama tadi Enggak, Bliwira cuman tapi nggak Dira aja, masuk-masuk Dira nih. mau. Kalau Terusnya Dira berapa? duluan, Ya oke sudah Dira juga cepat-cepat nggak aja apa-apa. mana yang muncul Mau kita yang bacain. nomor berapa? 1 sampai 22. Pilih salah satu. Tadi kita sudah bahas tentang Sidungu. Sidungu itu kartu awalan Arkana Mayor pertama. Arkana Mayor itu jumlahnya 22 kartu yang diawali dengan Sidungu dan diakhiri si bumi. Nah, untuk arketip teman-teman yang mau dibukain arketipnya mana, silahkan. Hmm. Hmm. Ini mau doang tapi nggak gabung-gabung, nggak dipencet-pencet nomornya. Oke, Oke. oke siap. Ya tadi kan sudah, ya tadi kan sudah bicara tentang saya tambahin lagi ya dengan si Dungu sambil menunggu yang Nah, ini lain. apa nih kok yang pas Jadi di kalau jempol si itu Dungu apa? itu tadi Ini tentang ada bunga mawar. Bliwira Ada dulu, juga bunga Bliwira mawar di dulu. situ, gambar bunga mawar. Oke, itu udah berapa? Bukan, dia Oke, minta yang 14. Langsung ambil. paling di. Oh 14 ya? 14, Oke, 14. 14 saya ini dulu. Tuh, 2. 14. Di situ berapa? Berapa? Bukan, 14. Pendeta wanita. Bliwira sebut nomor ya. Ya, pendeta wanita. Oke, pendeta wanita. Oke. Ini Oke, ya mudah-mudahan, saya mohon maaf nanti kalau saya langsung tiba-tiba mati, jangan terusin ya. Gak apa-apa lah. Oke, pendeta wanita. Mari kita perhatikan gambar pendeta wanita. Oke. Dan kita akan menerima banyak pesan dan makna yang ingin disampaikan. Misalnya saja ketika benda dipegang, pendeta wanita ini menunjukkan sebuah kitab ilmu pengetahuan yang akan menentukan bagaimana ilmu pengetahuan harus diungkap dan pada siapa ilmu pengetahuan itu akan diberikan. Itu yang pertama. Kemudian dan seterusnya. Jadi dari gambar itu kalung mata ada kalung mata angin di dada. Ketika simbol ini diciptakan, ia memiliki panjang, tinggi dan ukuran yang sama. Salah satu simbol sederhana digunakan oleh zaman dahulu kala, seterusnya.
Kemudian ada bulan, ya, bulan sabit itu, gambar bulan sabit itu juga bisa dimaknai bahwa simbol bulan berada pada kakinya, namun ada juga yang berada pada heningnya. Kedua posisi ini memberikan kesan bahwa pikiran dan pijakannya selalu diterangi oleh kekuatan-kekuatan rahasia bulan dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada simbol gulungan kitab, ya. Kemudian ada bentuk lain, bentuk kata dalam dua pilar, ya. Di warna merah itu tuh ada bentuk kata merah Yeah. ada merah pada dua pilar yang berbeda, hitam dan putih, ya. Nah, artinya kalau kita melihat dari bahasa yang sederhana, ini sekali lagi bahasa yang sederhana, ya. Pendeta wanita itu adalah feminin, wanita itu adalah lembut, wanita itu adalah perasa, wanita itu adalah menggunakan feminin yang jauh lebih kuat. Keterhubungan dengan alam semesta, karena dia adalah bicara tentang rasa, perempuan jauh lebih hebat ketimbang laki-laki untuk bisa menggunakan rasanya. Kemudian ada pendeta adalah sosok yang memiliki tingkat spiritual yang paling tinggi di antara manusia yang lain. Kedekatan dengan alam semesta, kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan segala kekuasaan akan jauh lebih dekat. Artinya pendeta wanita adalah nilai rasa yang dibangkitkan untuk keterhubungannya dengan alam semesta. Kenapa kita harus begitu? Karena itu adalah cara yang terbaik, adalah cara yang terbaik untuk kita melibatkan tangan Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Intinya, ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini siapa? Dira, apapun masalahmu, keterhubunganmu dengan Tuhan sangat dibutuhkan, karena hanya tangan-tangan Tuhanlah yang mampu menjelaskan semua persoalan dalam hidupmu. Dira, kartu pendeta wanita adalah rasa yang dibangkitkan. Rasa akan kekuatan lebih di luar kemampuan dirimu, itu sangat penting. Keterlibatan dirimu adalah keterlibatan bagaimana kau harus kuat-kuat untuk mencampuri urusan-urusan dari tangan-tangan Tuhan. Hanya itu jawabannya. Kemudian, Dira, lanjutkan aktivitas tanpa intervensi. Lakukan sebuah pekerjaan apa yang kau suka tanpa campur tangan intervensi yang lain. Karena sesungguhnya kau diuji sejauh mana kecintaanmu atas Yang Maha Kuasa. Yang kemudian, menguji kesabaran sebagai cara menekan amarah. Belajar sabar menghadapi setiap masalah, karena itu adalah cara yang terbaik untuk menekan amarah. Tira, saya tidak tahu apa masalahmu, saya tidak mengerti apa yang terjadi dalam dirimu, tapi ketika fokusmu terhadap sebuah persoalan dan munculnya kartu pendeta wanita, maka ingatkan kembali hubungan akibat dari sebab-sebab yang terdahulu. Karena bagaimanapun juga, sekarang kau menghadapi akibat dari sebab yang terdahulu. Tidak ada sebuah akibat dari sebab-sebab yang kita alami. Setiap persoalan manusia, apapun bentuknya, dikhianati, dibohongi, dipencuri, dan sebagainya, seterusnya, kita punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah itu. Maka mengingat kembali hubungan akibat dari sebab-sebab yang terdahulu itu penting. Dira, yakinkan untuk selalu menggunakan intuisi dan mata hati. Jujur dalam kata hati, kemudian jangan terpengaruh dengan intervensi yang lain, karena itu justru akan mengganggu dirimu. Yakin atas keterusanmu, yakin atas rasamu, dan yakin pula atas keterhubunganmu kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Yang kemudian, Dira, coba kembangkan talentamu di bidang lain. Kalau hari ini kau menghadapi sebuah pekerjaan, kekuatan, dan itu tidak menghasilkan apa-apa, itu artinya adalah kau punya kesempatan untuk mengembangkan pada talenta yang lain. Ketika hari ini kau menghadapi sebuah pekerjaan, apapun bentuknya, dan kau merasa tidak bisa berbuat apa-apa atau stagnan, itu adalah sebuah cara untuk mengingatkan kembali bahwa dirimu harus juga berkorban untuk mencari talenta yang lain. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling penting, mintalah kepada Tuhanmu untuk dicampuri setiap urusanmu. Wanita. Ya. Oke, itu yang paling penting. Apapun ceritanya, karena itu adalah bagian dari Arkana Mayor yang kau ambil dari kartu pendeta wanita. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, good luck ya. Seperti yang tadi katakan, lanjutkan aktivitas, menguji kesabaran sebagai cara menekan amarah, mengingat kembali hubungan akibat dari sebab yang terdahulu, selalu menggunakan intuisi dalam kata hati, mengembangkan talenta di bidang lain, curang ya, dengan kekuasaan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih.
Dan saya Nggak ngepek loh, apa-apa, bukan yang yang penting ngarang Dira ini mengerti. jadi di Kata sini. Dira, terima kasih Pak Isam, nanti boleh di-save nggak ya live-nya, supaya bisa didengar lagi. Sip, mantap, nanti saya share. Ini bukunya ada di sini loh. Siap. Oke, karena dikejar sama timernya Pak Ya, Isam, baterainya yang tinggal berapa. wah itu Ini urusan langsung urusanmu. ke Wira, 17, sudah ketemu pengadilan akhir. Pengadilan akhir. Bukan, ya tinggal Sudah tidak ada. apa berapa? Oke. Pengadilan akhir, ya. Terakhir. Artinya kalau pengadilan akhir, kira-kira ada pengadilan lagi nggak yang lainnya? Kalau sudah dijatuhkan di pengadilan, ya, ketika kita dijatuhkan pengadilan Terakhir. di tingkat awal, terakhir apa kita akan bisa ini nggak kasasi ke atas nggak bisa toh? Ya, yang namanya akhir ya akhir. Nah ini beda, ini adalah gambar yang bercerita tentang situasi. Gambar ini adalah gambar ketika trompet sangkakala segera ditiupkan dan dibangkitkan roh-roh yang orang sudah mati. Nah, ketika tiupkan sangkakala itu dibunyikan, maka dibangkitkanlah manusia untuk ngapain? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Ketika misalnya malaikat mengatakan, kamu manusia, waktu kemarin kamu hidup di dunia, kamu berbuat apa? Kalau kamu berbuat baik, silakan kamu masuk surga. Tapi kalau kamu berbuat jahat, silakan kamu masuk neraka. Kan begitu ya. Terus, apakah manusia akan protes? Tidak akan mungkin, karena ini adalah akhir dari sebuah pengadilan. Nah, kartu ini bicara tentang hukum karma. Kartu ini bicara tentang akibat-akibat dari sebab yang terdahulu. Kartu ini bicara tentang akhir dari sebuah pilihan kita. Kartu ini bicara tentang ketetapan di pikiran kita. Ketika kita memutuskan sebuah persoalan dan kita yakini itu menjadi jalan kita, maka pantang untuk mundur kembali, karena ini adalah akhir dari pilihan kita. Ketika kita merasakan bahwa hari ini saya berjalan sesuai dengan komitmen saya, maka yakinilah bahwa itu adalah komitmen kita. Satu hal yang membuat kita menjadi galau, menjadi bingung, menjadi pilihan, karena kita setelah memutuskan, selalu kita memilih. Membanding-bandingkan satu dengan lain. Maka persoalan akan menjadi masalah ketika kita sudah mulai memilih atau membanding-bandingkan. Intinya apa? Kartu pengadilan akhir adalah kartu di mana kau akan menerima vonis dari apa yang kau lakukan kemarin. Maka ketika misalnya siapa yang menabur pasti akan menuai hasilnya. Itu adalah inti dari kartu yang memberikan pemahaman bahwa perlunya melakukan evaluasi ulang terhadap apa yang pernah kau perbuat dan kita hasilkan secara terbuka dan jujur sebelum berada di pengadilan akhir. Nah, dengan demikian dari simbol gambar-gambar itu, kalau kita rinci itu banyak, ada gambar telapak tangan, ya, ada telapak tangan, kemudian ada lingkaran yang menghiasi kepala sang malaikat, ya, kemudian ada trompet sangkakala, ya. Ini adalah sebuah trompet yang digunakan sebagai pembangkit roh yang telah mati untuk menjalani proses pengadilan akhir sebelum kita memasuki surga dan neraka. Intinya dalam proses arketip yang hari ini kita pelajari dari kartu ini kartu siapa nih? Ini kartu siapa? Beliau ya. Intinya adalah karena beliau orang Bali, saya akan lebih paham, saya akan lebih vulgar untuk mengatakan bahwa beli Wira hari ini kau menghadapi sebuah karma dari yang kemarin. Maka evaluasilah karma itu, apakah karma itu baik, maka yakinkan kau akan mendapatkan yang kebahagiaan. Sudah dipilih dulu. Tapi kalau perbuatanmu jahat, terima saja ini menjadi sebuah sesuatu yang tidak menggembirakan, dan itu adalah konsekuensi dari dari pilihanmu yang kemarin, itu yang sudah dipilih kemarin. Oke. Dengan demikian ada beberapa tindakan-tindakan yang harus dilakukan dari konsep seperti ini. Pertama adalah yakinkan hukum sebab akibat. Seperti yang tadi katakan di awal, tidak ada akibat dari sebuah sebab. Setiap persoalan hidup dalam hidup kita punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah itu. Setiap keadaan yang kita alami, kita pasti punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah itu. Bukan karena gara-gara dia gue kayak begini, bukan karena dia gue kayak begini, nggak akan begitu. Kita punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah. Jadi kalau kita sedang apes, sial, nggak enak, itu bukan karena orang lain kita menjadi sial, tapi kita juga punya kontribusi besar kenapa kita menjadi sial. Itu harus kita pahami. Baik, yang berikutnya adalah karena beliau orang Bali akan sangat mudah bagi saya katakan,
Beli konsep karma telah terjadi atas dirimu hari ini. Konsep karma terjadi dirimu. Tingkatkan kejujuran dan menerima apa adanya. Dibutuhkanlah ketegasan diri. Yes. Yang penting adalah apakah dirimu punya kemampuan untuk mau memaafkan diri sendiri. Yang terakhir adalah masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup. Bukan sesuatu yang harus kita gali lagi. Sekali lagi, masa lalu adalah bagian perjalanan hidup dan tidak perlu harus digali kembali untuk melihat masa lalumu. Hari ini kita belajar untuk bisa menata hidup kita lebih baik agar kita mampu mempersiapkan jauh lebih baik ke depannya. Hari ini kita bisa belajar bagaimana kita berupaya untuk berbuat baik agar besok kita mendapatkan kebaikan pula. Hari ini kita belajar berpikir bahwa sesuatu yang kita lakukan, yang kita langkahkan, itu semata-mata atas keikhlasan kita, atas nilai positif kita, atas rasa kita, suka kita, bahagia kita. Dengan demikian, ketika kita memumpuk hari ini, yakinkan besok kita akan mendapatkan karma yang baik. Gitu ya, Bli, mantap. Ini adalah cara untuk mengingat kita bahwa meyakinkan juga pasti ada hukum sebab akibat dari situasi maju yang terus hari ini. Gitu. Luar biasa, keren sekali. Ini pasti yang denger sambil pegangin dada nih, jeduk. Enggak, maksudnya kayaknya kok pas banget gitu. Ya, emang kenapa? Iya, pas buat dia, bukan saya. Kan saya nggak buka. Saya hanya bantu bukain aja. Oke, satu lagi ya Pak Isam. Dengan belajar kok masih punya Pak Stefanus 9. Oke. Mana? Baik. Bukain nggak? Sekarang tinggal berapa? Ya, mudah-mudahan ya. Berapa menit? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jatuh apa? Kartunya Sang apa? Pecinta. Iya, buka sebelahnya, Pak. Enggak. Kartunya apa? Kartunya Pak. Ya. Oke, hari ini kita belajar tentang apakah kita memahami bahwa Sang Pecinta itu nomor 6 menjadi sebuah kesatuan. Hari ini kita belajar. Iya, enggak apa-apa. Bentar. Nomor berapa sih itu lupa. Iya, muter. Duh, tempat saya muter, mudah-mudahan aman nih. Saya ngepek loh nih. Tempat saya muter, mudah-mudahan tempat Pak Isam enggak ya? Ini saya punya kok muter terus nih. Punya Mbak Stefanus, kartunya. Oh, Pak punya Pak Isam, baterainya sudah habis. Sang Pecinta, coba saya kepein juga ya. Ini dari Pak Isam, bukunya sama. Jadi sang pecinta, ini melihat dari judulnya jelas ini mengawali makna tentang cinta ya Pak ya, dan segala sesuatu yang menyertainya. Jadi salah satu kartu yang lebih banyak memvisualisasikan hubungan antar manusia. Jadi segala aspek kehidupan kita yang berhubungan dengan nafsu, kegilaan, seks, gairah, bahkan tentang kepribadian ganda menjadi hal yang menarik untuk ditelaah dalam kartu pecinta ya, sang pecinta ini. Terus ini bisa saja membicarakan tentang atau sedang merenungkan asmara baru ya Pak ya, ketika terobsesi dengan orang lain atau ketika berada dalam lebih dari satu hubungan asmara. Terus pada skala yang lebih rendah, kartu ini juga muncul ketika kita sedang mengembangkan sebuah kemitraan dalam bisnis atau mungkin juga mengindikasikan hal-hal mengenai persahabatan dan keluarga. Nah, ketika kita berbicara
tentang subjek kekasih, ini ada faktor-faktor lain yang ikut bermain di dalamnya, seperti isu yang berkaitan dengan kepercayaan, rasa hormat, pengabdian, komitmen, kompatibilitas, dan belas kasihan. Bahkan setiap kali kita memasuki hubungan yang baru, apakah itu untuk cinta atau persahabatan, kita berada dalam posisi memberi dan menerima. Hubungan memerlukan kesadaran bahwa sebuah komitmen sangatlah dibutuhkan. Intinya, ini Pak Isam lihat. Oke, sebentar. Ini saya panggil lagi, bisa nggak ya? Saya cuma mau pamit saja dulu kan. Oh gitu. Saya mohon maaf. Oke. Nggak bisa menuntaskan, lagi pula waktu kita udah Siap. ini. Besok-besok saya ingatkan kembali supaya saya bisa ngecas lagi. 1 jam sebelumnya harusnya ya. 1 jam sebelumnya saya ingetin gitu ya. Ya, Oke. Saya ngecas lagi ya. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat selalu. Oke. Oke. Ada The Lover ini sebenarnya banyak sekali. Ini sebenarnya Pak Stefanus sih sudah Pak Stefanus ketawa, sudah ngerti. Saya yakin Pak Stefanus sudah ngerti ya. Intinya kalau sang pecinta ini ya mungkin sedikit dipersederhanakan, menurut saya sedang dalam tahap pencarian pasangan itu bisa berarti dalam arti bisnis, tidak hanya sebagai pasangan kekasih. Jadi ini dibutuhkan intuisi dan rasa. Pak Stefanus, saya yakin Pak Stefanus sudah oke ya, sudah dapati kartunya. Oke Pak Stefanus, thank you banget. Iya, ya kata Pak Indra, jago itu. Ini Pak Stefanus ngerti banget kayaknya, ini master soalnya ya. Oke, Pak Indra ini nggak ikutan dibukain Pak Indra, ini kartu setannya belum kebuka loh Pak. Didit Wayang, thank you. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah gabung ya. Pak Stefanus, terima kasih. Yang belum kebaca tadi, oke, it's okay, Bu Dewi, ya siap. Oke, Beli Wira, terima kasih ya. Kok pas ya, terima kasih. Oh ya. Yang belum disapa siapa ya? Pak Win, kemudian Tarot Tarot Dharma. Selamat malam, terima kasih semuanya. Tarot Yin Yang, Lotus, Will Tarot. Ini tadi sudah semua. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Jada Kurun Bali. Udah, oke. Malam ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ulasan kartu yang dibahas sama Pak Isam tadi bermanfaat dan bisa membantu Anda yang sudah kebaca tadi arketipnya. Salah nih, arketipku apa hari ini gitu. Terus juga mungkin untuk teman-teman yang mau dibukain arketipnya lagi, jangan lupa setiap hari Selasa 1 jam ya, kita akan bersama. Diingat-ingat harinya, jamnya, Selasa jam 7 malam. Thank you semuanya, saya pamit dan sehat untuk semuanya. Selamat malam, dadah.